Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan. Apakah yang dinamakan pola bilangan? Yaitu bilangan yang urutannya dengan aturan tertentu atau urutannya itu berpola. Nah, untuk menentukan urutan berikutnya itu bisa dengan dua cara, yaitu dengan analisa atau coba-coba, dan yang kedua dengan menggunakan rumus. Misalkan ini bilangan asli. Bilangan asli ada urutan pertama yaitu 1, urutan kedua itu nilainya 2, urutan ketiga itu 3, urutan keempat 4, urutan kelima 5, urutan keenam 6. Nah, berarti kita bisa menentukan urutan ketujuh itu berapa. Nah, urutan pertama 1, urutan kedua 2, ini selisihnya 1 semua. Berarti ini juga ditambah 1. Nah, kalau ditambah 1 berapa? 7 ya. Atau rumusnya, kalau menggunakan rumus itu urutan keberapa n ya. Urutan n-nya itu urutan keberapa. Misalkan urutan ke 7, rumusnya itu UN sama dengan n ya. N-nya ini, N-nya 7, berarti urutan ke-7 nilainya tuh 7 gitu ya. Nah, oke. Sekarang pola bilangan yang kedua. Ini ya, macam-macam pola bilangan. Macam-macam pola bilangan, ada bilangan asli. Yang kedua bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil kalau kita ada ini ya, contohnya 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, ini berapa? Nah, selisihnya semuanya 2 ya kan. Kalau kita analisa itu nilainya 2. 1 ke 3 kan selisihnya 2, 3 ke 5 selisihnya 2 semua. Berarti kita bisa menentukan urutan berikutnya ya. Urutan berikutnya yaitu berapa? 3 ditambah 2 lagi kan, 13 ditambah 2 ya kan, ditambah 2 atau positif 2. Kalau menggunakan rumus Pak, bagaimana? Nah, kira-kira yang titik-titik ini urutan keberapa? Kita hitung. Ini urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga. Kita tentukan n-nya. N-nya itu urutan keberapa? 7 itu urutan keempat, 9 urutan kelima, 11 urutan keenam. Nah, berarti kita menentukan urutan berikutnya yaitu urutan ke-7. Nah, rumusnya, nah ini sudah ada rumus bilangan ganjil. Kalau rumus bilangan asli itu suku n yaitu urutan keberapa itu sama dengan n ya kan. Nah, ini U ke-7 berarti n-nya berapa? N-nya 7. Berarti ini rumusnya ini. Nah, masukkan ke sini. Berarti 2 kali 7 dikurangi 1, berarti 14 kurangi 1 berapa?
13. Nah, pola bilangan yang ketiga. Nah, ini kita menerangkan tentang macam-macam pola bilangan dan dapat menentukan urutan keberapa, ya. Bilangan genap. Bilangan genap urutannya ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, urutan berikutnya berapa? Nah, kalau kita analisa nih ya, selisihnya positif 2, 2, 2. Berarti ini juga ditambahkan 2 lagi, ya. Tambahkan 2 lagi jadinya 14. Kalau kita menggunakan rumus, berarti kita menentukan urutannya keberapa dulu. 1, 2, ya. Coret 3, 8. Ini urutan keempat. Ini Pak Adip pakai mouse ya. 5, 6, 7 lagi. Berarti urutan ke 7. Urutan berikutnya, urutan titik-titik ini adalah urutan ke 7. Rumusnya urutan ke-7 dari bilangan genap, yaitu rumusnya 2n, ya. N-nya itu tuh 7. Berarti 2 N-nya diganti 7. 2 kali 7 yaitu 14. Oke. Kita ke ini dulu, ke persegi dulu ya. Kita tinggal dulu bilangan segitiga, kita tinggal dulu. Bilangan persegi. Nah, bilangan persegi ada 1, 4, 9, 16. Kalau kita buat penjumlahan ya, penjumlahan 3, selisihnya 3, 5, 7. Nah, ini bilangan bertingkat ini ya. Berarti selisihnya ini 2. Kita selisihkan lagi 2. Nah, kalau menggunakan ini kita pakai rumus saja. UN ya. UN urutan keberapa, rumusnya N pangkat 2 ya, N kuadrat. Misalkan 1 itu kan 1 pangkat 2 ya. Kita analisis. Kalau kita menggunakan penjumlahan biasa, ini ketemunya bertingkat dia ya. Kita analisis seperti biasa saja. 4 itu kan 2 pangkat 2. 9 3 pangkat 2. 16 4 pangkat 2. Berarti urutan berikutnya berapa? Berarti N pangkat 2 ya kan. Nah, berarti 1, urutan 1, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat, urutan kelima. Urutan kelima berapa? 5 pangkat 2, yaitu 25. Nah, kalau ada urutan 1, 4, 9, 16 ini kan kuadrat. Berarti N pangkat 2. Nah, ini ketemu. Nah, kemudian persegi panjang. Nah, persegi panjang. Kalau pola bilangan yang bertingkat ini kita pakainya rumus saja ya. Tapi kalau dianalisa juga nggak apa-apa. Tapi lebih cepatnya pakai rumus. Nah, ini pola bilangan persegi panjang.
kita lihat selisihnya dulu. 2 ke 4 itu 2 kali 3 kali 4 ya, 4 selisihnya 4. Ini selisihnya 6, selisihnya 8. Loh, selisihnya beda-beda. Nah, selisihnya ini kita selisihkan lagi. Berarti 2 bertingkat. Kalau bertingkat kita gunakan rumus ya, kita gunakan rumus. Tapi kalau kita analisa, kita nggak bisa menggunakan ini, nggak bisa menggunakan beda-beda ini ya, selisihnya ya. Kita menggunakan alur yang lain. 2 itu kan 1 kali 2 ya kan. 6 itu kan 2 kali 3. 12 3 kali 4. 20 4 kali 5 dan seterusnya. Misalnya bilangan yang berikutnya berapa? Nah, bilangan yang berikutnya yaitu 5 ya. Berarti 5. Ini kan urutan pertama, kedua, urutan pertama itu kan 1 kali 2. Urutan kedua itu kan 2 kali 3. Urutan ketiga itu 3 kali 4. Urutan keempat itu 4 kali 5 ya kan. Nah, urutan kelima nilainya berapa? Urutan kelima nilainya 5 kali 6 30 ya kan. Nah, berarti pakai rumus, kalau pakai rumus berarti urutan kelima rumusnya ini ya, rumusnya ini masukkan sini. Berarti 5 kali 5 tambah 1 berarti 5 kali 6 ya, yaitu 30. Nah, ketemu urutan kelima nilainya 30. Jadi kita bisa menentukan urutan berikutnya ya. Nah, sekarang bilangan segitiga. Nah, bilangan segitiga ini kan setengahnya bilangan persegi panjang. 1 itu setengahnya 2 ya kan. 3 setengahnya 6. 6 setengahnya 12 ya. 10 setengahnya 20. Nah, tadi kan rumusnya adalah N kali N plus 1 ya kan. Nah, kalau segitiga, urutan segitiganya kan setengahnya. Nah, kalau setengahnya kan N kali N plus 1 dibagi 2, kan setengahnya dibagi 2. Nah, kita coba tentukan urutan berikutnya dengan menggunakan rumus ya, rumus ini ya. Nah, oke, kita menggunakan dengan rumus ini 2 ini 2 ya, 2 ya. Oke, urutan pertama, urutan kedua nilainya 3 ya kan. Urutan ketiga nilainya 6. Urutan keempat nilainya 10. Nah, kita tentukan urutan kelima berapa ya. Urutan kelima, nah, ini rumusnya, masukkan ke sini. UN kan, UN N nya 5. Berarti